Hai guys, jumpa lagi di channel Cicat seputar keuangan. Kali ini saya akan membawakan topik tips agar Anda bisa menabung dengan teknik Kakeibo atau manajemen amplop. Mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum kita menabung, kita pasti harus mempertanyakan siapa saja sih yang bisa menabung. Pertama, yang pasti penghasilannya lebih besar daripada kebutuhan dasar, kebutuhan layak hidup. Kalau orang belum bisa menutupi kebutuhan dasarnya, jelas dia belum bisa untuk menabung. Yang kedua, orang yang bisa menabung itu adalah orang yang punya komitmen. Dia punya tujuan dan ada dukungan dari keluarga. Jadi di sini pengaruh keluarga cukup esensial. Karena Anda menabung sementara Anda punya anggota keluarga memboroskan uang, sama saja dengan tidak menabung. Yang ketiga itu adalah masalah disiplin. Jadi kalau menabung itu kita harus disiplin, rutin, dan mencatat setiap transaksi keuangan untuk menaikkan level tabungan kita. Jadi kalau boleh saya ringkas, bagaimana cara menabung? Kita harus punya komitmen dulu untuk menabung. Dan kita harus disiplin, serta mencatat untuk mereview keuangan kita itu seperti apa. Ada pepatah dari Charles Jaffe, "It's not your salary that makes you rich, it's your spending habit." Jadi artinya, bukan dari salary kita yang membuat kita kaya, tapi dari cara kita mengeluarkan uang. Ada pertanyaan, penghasilan saya lebih besar dari kebutuhan dasar, kok nggak bisa nabung ya? Kalau kondisi seperti ini adalah ciri-ciri keuangan keluarga itu tidak sehat. Seperti seorang yang sakit, dia perlu ke dokter. Dokter pasti menganalisa dari data yang ada. Nah, kita pun harus mencatatnya untuk kita bisa mengetahui, menganalisanya. Jadi di sini adalah prosesnya, kumpulkan data dan analisa dari catatan Anda. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi penyakitnya. Kita buang penyakitnya. Penyakitnya apa? Tutup kebocoran keuangan atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, dan buat anggaran baru. Mencatat setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Untuk detail mengenai anggaran keuangan keluarga, saya sudah membuatkan videonya. Mungkin Anda bisa tonton untuk lebih detailnya. Di sini saya berulang kali mencatat. Nah, mungkin yang harus digarisbawahi, kenapa kita harus mencatat? Karena kita dengan mencatat, kita bisa mereview dan bisa menganalisa di mana kebocoran kita, apa yang harus dihemat. Nah, dengan mencatat pun kita bisa menetapkan anggaran untuk bulan berikutnya. Saya mengilustrasikan keuangan keluarga itu seperti sebuah ember yang diisi dari keran, merupakan penghasilan kita, tapi di ember ini ada pengeluaran-pengeluaran, ada kebocoran, yaitu untuk membayar segala pengeluaran kita. Nah, teknik saving atau teknik menabung adalah bagaimana kita menaikkan level saving ini supaya kita bisa menabung. Anda bayangkan kalau ember ini bocornya lebih banyak daripada pemasukan, selalu kering. Coba kita tambal kebocoran-kebocoran ini sehingga level airnya tuh bisa naik. Bisa naik, bisa luber, bisa pindah ke ember lain, atau kita bisa nabung, bertambah ke tabungan lain. Kita bisa investasi. Untuk rincian lebih detail dari cara membuat anggaran keuangan keluarga, Anda bisa lihat nanti di video saya yang berjudul Menyusun Anggaran Keluarga atau Financial Freedom yang kedua. Anda susah untuk menabung,
tapi Anda ingin menabung. Coba pakai teknik manajemen amplop atau teknik Kakeibo. Sebenarnya teknik ini di Indonesia sudah lama orang menggunakan manajemen amplop kalau di kita. Cuma lebih terkenalnya pada saat orang Jepang membuat buku dan disebutnya teknik Kakeibo. Seperti apa teknik Kakeibo ini? Yang pertama, sediakan Anda amplop, catatan, pena, dan map harmonika. Lalu tulislah amplop-amplop tersebut dengan anggaran pengeluaran Anda. Jadi ada anggaran pendidikan anak. Nah, Anda tulis di sini di satu amplop. Anggaran belanja Anda tulis di sini. Dan tuliskan nilai budgetnya berapa. Misalnya anggaran pendidikan 1 juta. Nah, ditulis anggaran pendidikan RP 1 juta. Belanja harian RP 2 juta. Nah, di setiap amplop Anda tuliskan, lalu Anda isi uangnya, dan Anda masukkan ke setiap kisi-kisi dari folder map ini, supaya rapi tersusun. Setiap pengeluaran, Anda mengeluarkan uang, itu dicatat, disertai buktinya. Mungkin Anda lagi sibuk, nggak bisa mencatat, jadi Anda masukin aja buktinya. Kalau nggak ada buktinya, Anda tulis di notes berapa untuk apa, tanggal berapa. Anda juga masukin ke setiap kisi-kisi masing-masing dari amplop tersebut. Anda mengeluarkan uang juga sesuai dengan amplop anggaran masing-masing. Sekarang ini kan kita banyak belanja online. Oke, kita sediain amplop namanya disetor ke bank belanja online. Jadi uang yang dari anggaran belanja dipindahkan ke uang yang harus disetor ke bank di bulan berikutnya. Nah, dengan keteraturan ini, maka kita bisa mengetahui pengeluaran kita setiap bulan, kebiasaan kita pengeluaran bagaimana. Kita bisa menganalisanya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Mana yang over budget, mana yang bisa saving. Ada pertanyaan, kenapa sih pakai amplop? Unik ya dari metode Kakeibo ini adalah alokasi uang yang telah dibuat dan akan digunakan untuk biaya harian dimasukkan ke dalam amplop. Jadi kita tahu budgetnya dulu di sini ke masing-masing posnya. Masing-masing amplop diberi nama di bagian luar untuk kebutuhan apa. Ketika Anda mengambil uang untuk pengeluaran ini, Anda bisa melihat fisik dari sisa uangnya dan Anda bisa mengontrol, oh, Anda harus berhemat. Pemisahan amplop pengeluaran dianggap akan membuat alokasi uang tidak tercampur dan lebih bisa mengingatkan kamu untuk berhemat. Nah, yang kedua, kenapa pakai amplop nih? Yang kedua adalah mencatat semua pengeluaran harian dengan angka sebenarnya. Misalnya, hari ini Anda mengeluarkan uang belanja 31.000 atau membeli sepatu 150.000. Bahkan biaya parkir 2.000 perak pun juga harus dicatat. Kalau Anda sibuk, Anda masukkan buktinya dulu. Mencatatnya di waktu Anda senggang. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui kemana saja uangmu mengalir. Cara ini juga akan membantu untuk menyesuaikan anggaran keuangan di bulan berikutnya. Jadi ini untuk review. Anda mencatat ini untuk review dan untuk menentukan anggaran di bulan berikutnya. Sisa anggaran bulan lalu dipindahkan ke rekening bank khusus untuk menabung. Amplop tabungan setiap bulannya itu disadangkan. Berapa yang Anda akan mau tabung? Misalnya, ada anggaran belanja yang kurang. Anda bisa mengambil dari cadangan ini, jadi saving Anda berkurang. Sering ada pertanyaan, berapa porsi pengeluaran ideal? Nah, mungkin saya bisa jawab dengan gambar grafik berikut ini.
Untuk sosial dan religius kita cadangkan 10%. Untuk biaya hidup kita cadangkan 50%. Untuk saving kita cadangkan 25%. Nah, kalau Anda belum bisa mencapai level 25, coba tingkatkan level saving Anda. Ya, bertahap ya, namanya belajar kan. Bisa lebih dari 25% itu lebih bagus. Untuk asuransi kita cadangkan 7%. Untuk gaya hidup kita cadangkan 8%. Oke, mungkin sekian tips menabung dari saya. Selamat menabung. Sekian mengenai tips agar Anda bisa menabung. Mudah-mudahan channel ini berguna buat rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.